Singapura, negara kecil dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa, kini menghadapi ancaman yang tidak terduga, kepunahan. Elon Musk, seorang tokoh visioner, bahkan memperingatkan bahwa negara ini mungkin tidak akan bertahan di masa depan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana angka kelahiran yang terus menurun bisa mengancam keberadaan sebuah bangsa? Dan apakah teknologi yang selama ini menjadi andalan Singapura mampu menyelamatkannya? Pernyataan Elon Musk mengenai kemungkinan kepunahan Singapura memicu diskusi global. Dalam konteks demografi dan ekonomi modern, Singapura memang menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan penurunan angka kelahiran yang terus terjadi. Negara maju ini berada di persimpangan jalan. Apakah akan berhasil mengatasi krisis ini atau tenggelam dalam konsekuensi demografis yang bisa melumpuhkan ekonomi dan struktur sosialnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggali lebih dalam data, analisis kritis, dan skenario masa depan yang mungkin terjadi. Singapura dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia dengan populasi yang terus bertambah secara angka total. Namun, data terbaru hingga Juni 2024 menunjukkan pertumbuhan yang lebih kompleks dari sekadar angka. Populasi Singapura meningkat sebesar 2% secara tahunan menjadi 6,04 juta jiwa. Namun, pertumbuhan ini sebagian besar disumbang oleh penduduk non-warga negara yang bekerja atau tinggal sementara di negara tersebut. Penduduk asli yang memiliki kewarganegaraan Singapura hanya bertambah 0,7%, mencapai 3,61 juta jiwa. Penduduk permanen yang memiliki visa tinggal jangka panjang meningkat 1,2% menjadi 544.900 jiwa. Sebaliknya, penduduk non-residen seperti pekerja asing mencatat peningkatan signifikan sebesar 5,1% menjadi 1,86 juta jiwa. Ketergantungan pada migrasi untuk mendorong pertumbuhan ini memunculkan pertanyaan besar tentang stabilitas demografi Singapura dalam jangka panjang. Salah satu alasan utama Elon Musk memprediksi kepunahan Singapura adalah penurunan angka kelahiran yang tajam. Pada tahun 2023, angka kelahiran total warga Singapura mencapai titik terendah dalam sejarah, yaitu hanya 0,97%. Sebagai perbandingan, angka kelahiran ideal untuk mempertahankan populasi di suatu negara adalah 2,1%. Penurunan ini bukan hanya masalah Singapura. Negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan juga menghadapi tantangan serupa. Di Singapura, penurunan ini diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ketidakpastian ekonomi, tertundanya pernikahan, dan penundaan memiliki anak. Dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun sebelumnya, angka kelahiran menurun drastis dari 33.000 kelahiran menjadi hanya sekitar 28.877 kelahiran pada tahun 2023. Angka kelahiran rendah ini sering dikaitkan dengan gaya hidup modern, meningkatnya pendidikan perempuan, dan prioritas pada karier dibandingkan kehidupan keluarga. Hal ini mengubah struktur demografi Singapura secara fundamental dan menimbulkan risiko besar bagi kelangsungan hidup negara dalam jangka panjang. Salah satu konsekuensi utama dari angka kelahiran yang rendah adalah populasi yang menua. Dengan angka kelahiran yang terus menurun, proporsi lansia dalam populasi Singapura meningkat drastis. Lansia kini mendominasi demografi negara, dan ini berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja. Tanpa generasi muda yang cukup untuk menggantikan tenaga kerja yang pensiun, Singapura menghadapi ancaman krisis tenaga kerja produktif. Ini menyebabkan beban ekonomi yang lebih berat, di mana pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk kesehatan dan pensiun, sementara basis pajak menyusut. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Singapura beralih pada teknologi dan robotika.
Namun, adopsi teknologi ini juga membawa risiko sosial, termasuk ketidaksetaraan dalam akses pekerjaan dan pergeseran struktur industri. Industri manufaktur misalnya mungkin mengalami tekanan untuk tetap kompetitif dalam menghadapi negara lain yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah. Jika sektor ini gagal beradaptasi, Singapura bisa kehilangan salah satu pilar ekonominya. Singapura bukan satu-satunya negara yang menghadapi ancaman demografis. Taiwan, dengan angka kelahiran hanya 1,11 anak per wanita, memiliki tingkat kelahiran lebih rendah dibandingkan Singapura. Korea Selatan bahkan mencatat rekor lebih buruk, dengan angka kelahiran di bawah 1,0 pada tahun 2023. Di Korea Selatan, fenomena Four Nose Movement menjadi salah satu penyebab utama. Gerakan ini menolak pernikahan, anak, hubungan asmara, dan hubungan seksual sebagai respons terhadap tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi. Namun perbandingan dengan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki konteks dan solusi yang berbeda. Taiwan, misalnya, berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan daya tarik negara bagi keluarga muda. Sementara itu, Korea Selatan mencoba mengubah kebijakan kerja untuk menciptakan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Singapura perlu belajar dari pendekatan ini untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal. Dampak dari penurunan populasi tidak hanya terasa di dalam negeri, tetapi juga pada hubungan internasional Singapura. Dalam skenario terburuk, jika populasi Singapura terus menurun, daya saing ekonomi negara ini bisa melemah. Hal ini dapat memengaruhi posisinya sebagai pusat keuangan dan perdagangan internasional. Dalam skenario terbaik, Singapura dapat mengatasi tantangan ini dengan mengadopsi strategi kebijakan yang inovatif. Misalnya, membuka lebih banyak peluang bagi migrasi terampil, menciptakan insentif bagi keluarga muda, atau mengembangkan teknologi yang memungkinkan lansia tetap produktif. Namun, strategi ini tidaklah mudah. Meningkatkan migrasi dapat memicu ketegangan sosial, terutama jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan langkah-langkah untuk menjaga harmoni sosial. Sementara itu, perubahan dalam struktur industri memerlukan investasi besar dan waktu yang lama untuk memberikan hasil. Pernyataan Elon Musk tentang kepunahan Singapura bisa saja memiliki agenda terselubung. Musk dikenal sebagai pendukung utama kolonisasi luar angkasa dan peran teknologi dalam menyelesaikan masalah global. Dengan menyebutkan risiko kepunahan Singapura, Musk mungkin ingin menyoroti pentingnya teknologi, termasuk peran kecerdasan buatan dan inovasi dalam menghadapi krisis demografi. Selain itu, Musk juga bisa mendorong negara-negara untuk lebih fokus pada keberlanjutan populasi melalui kebijakan pronatalitas dan teknologi reproduksi. Pernyataannya menjadi pengingat bahwa tanpa populasi yang kuat, tidak ada teknologi atau inovasi yang dapat menjamin masa depan sebuah negara. Krisis demografi Singapura menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, tentang pentingnya merencanakan populasi yang berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan yang ada, kita perlu bertanya, apakah teknologi dan kebijakan sosial dapat menjadi jawaban atas ancaman demografi modern? Ataukah manusia perlu menemukan cara baru untuk menyeimbangkan ambisi pribadi dengan kebutuhan kolektif? Kita baru saja membahas prediksi Elon Musk tentang ancaman kepunahan Singapura akibat krisis demografi. Menurut Anda, apakah teknologi dan kebijakan pronatalitas cukup untuk menyelamatkan masa depan sebuah negara kecil dengan ambisi besar seperti Singapura? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar